Apa yang dibutuhkan untuk membangun bisnis senilai 1 miliar dolar? Baiklah, mari kita lihat angkanya. Oke, di AS, hampir setengah dari semua perusahaan gagal dalam 5 tahun pertama mereka. Rata-rata pemilik usaha kecil menghasilkan sekitar 70.000 dolar, dan kurang dari 5% perusahaan yang berhasil melampaui penjualan 1 juta dolar. Jadi, seperti yang mungkin dapat Anda bayangkan, jalan menuju tanah bernilai miliaran dolar dipenuhi dengan jebakan dan tantangan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilalui. Oke, banyak bisnis telah melakukannya. Dan ketika Anda mempelajari caranya, Anda sebenarnya dapat melihat jalan yang cukup jelas. Ini adalah setiap tantangan yang harus Anda atasi untuk membangun perusahaan bernilai miliaran dolar. Selamat datang di Alus, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Oke. Jadi sebelum kita mulai, mari kita perjelas apa tujuannya karena disinilah banyak pengusaha terjebak di awal. 99,99% perusahaan tidak pernah menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar karena mereka tidak pernah berencana untuk menjadi seperti itu sejak awal. Kebanyakan orang berusaha memecahkan masalah kecil, biasanya masalah lokal, seperti membuka kedai kopi atau agen pemasaran lokal. Dan jangan salah paham, itu pasti bisa menghasilkan uang. Dalam beberapa kasus, itu bahkan bisa membuat Anda kaya. Namun, jujur saja, itu tidak akan pernah membawa Anda ke 1 miliar karena itu tidak terjadi secara kebetulan. Jika Anda ingin membangun bisnis bernilai miliaran dolar, tantangan pertama Anda adalah menemukan masalah bernilai miliaran dolar untuk dipecahkan. Dan itulah tantangan pertama dalam perjalanan ini. Lihatlah Uber misalnya. Industri taksi global bernilai miliaran dolar, tetapi buruk. Airbnb memecahkan masalah hotel yang terlalu mahal dan rumah yang kurang dimanfaatkan. Netflix mengatasi rasa frustrasi karena menyewa DVD. Amazon mengatasi inefisiensi retail. PayPal menyederhanakan pembayaran daring. SpaceX menurunkan biaya peluncuran benda-benda ke orbit. Benang merah di antara perusahaan-perusahaan bernilai miliaran dolar ini adalah mereka memburu masalah yang cukup besar sehingga penyelesaiannya menghasilkan nilai miliaran dolar. Karena jika Anda yang memecahkannya, sebagian dari nilai itu mengalir langsung kepada Anda. Jadi, jika Anda ingin membangun perusahaan bernilai miliaran dolar, jangan buang waktu Anda untuk mengejar masalah kecil. Berpikirlah lebih besar. Oke, hadapi masalah yang bernilai miliaran dolar. Yang bernilai miliaran dolar. Sekarang, menyelesaikan masalah besar jelas hanya setengah dari perjuangan karena banyak orang dapat melihat masalah tersebut, tetapi sangat sedikit yang dapat mengubahnya menjadi produk yang tepat. Dan disitulah tantangan kedua dalam perjalanan menuju tanah bernilai miliaran dolar muncul, menciptakan produk yang menentukan kategori. Ambil contoh mobil listrik. Mobil listrik sebenarnya telah ada selama lebih dari 1 abad. Namun sebelum Tesla, tidak ada yang benar-benar ingin mengendarainya karena mobil itu kikuk, jelek, dan sangat lambat. Sesuatu yang hanya Anda beli jika Anda sangat ramah lingkungan. Ketika Tesla meluncurkan Model S, mobil itu cepat, ramping, terasa seperti Anda mendapatkan semua hal baik dari mobil biasa, tetapi dengan teknologi yang lebih tinggi. Dan tidak ada satupun perusahaan lain yang dapat menandinginya. Model S adalah kendaraan listrik yang menentukan kategori karena mengubah EV dari eksperimen khusus menjadi masa depan industri otomotif dan setiap perusahaan mobil lainnya tiba-tiba harus mengejar ketertinggalan. Untuk membangun bisnis bernilai miliaran dolar, Anda tidak bisa puas dengan menjadi sedikit lebih baik dari yang sudah ada. Anda harus menetapkan standar baru, dan itulah yang dilakukan oleh produk yang menentukan kategori. Jadi, dengan solusi bernilai miliaran dolar untuk masalah bernilai miliaran dolar, Anda memiliki fondasi bisnis bernilai miliaran dolar. Namun sejujurnya, banyak perusahaan dengan banyak potensi mati pada tahap ini. Banyak pendiri yang mengira membangun produk adalah garis akhir, padahal sebenarnya itu hanyalah permulaan. Itulah mengapa tantangan ketiga adalah membangun sistem distribusi yang dapat diskalakan. Contoh terbaiknya adalah Amazon. Mereka menjual segalanya, bukan? Jadi, mereka bahkan tidak memiliki produk yang inovatif. Sebaliknya, mereka memiliki gudang, mobil van, ribuan pengemudi pengiriman. Mereka membangun mesin yang dapat membawa apapun ke tangan siapapun, dimanapun. Amazon menjadi etalase untuk seluruh internet. Namun saat ini, Amazon bukanlah pengecer yang sebenarnya. Amazon adalah perusahaan distribusi. Anda lihat, produk yang menentukan kategori tanpa distribusi yang dapat diskalakan hanyalah prototipe. Bisnis bernilai miliaran dolar menang karena mereka memiliki sistem distribusi yang dapat berkembang secara eksponensial tanpa runtuh karena bebannya sendiri. Mereka menemukan cara agar produk mereka dilihat, cara menjualnya, dan cara agar produk tersebut sampai ke tangan orang-orang, ke tangan jutaan orang. Dan Anda
Anda tahu, beberapa tahun yang lalu, kami menanyakan pertanyaan yang sama kepada diri kami sendiri. Kami telah membangun sesuatu yang kami tahu dapat mengubah hidup orang-orang. Dan sejujurnya, cara terbaik untuk menyebarkannya ke seluruh dunia adalah dengan memberitahu audiens kami tentang hal itu. Kami telah membangun sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu Anda mencapai kebebasan finansial dan membangun gaya hidup impian Anda. Aplikasi itu disebut aplikasi Alux, dan ratusan ribu profesional, kreator, dan pengusaha sukses telah menggunakannya untuk tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan mereka. Di dalam aplikasi tersebut, Anda akan menemukan berbagai alat dan pelajaran yang akan mengajarkan Anda cara mengelola uang Anda seperti seorang profesional. Dari kewirausahaan hingga dasar-dasar investasi hingga strategi membangun kekayaan jangka panjang yang nyata, jika Anda meluangkan waktu 10 menit setiap hari untuk mempelajari cara berpikir strategis tentang uang, Anda akan membuat kemajuan. Teman saya, sekarang, biayanya memang tidak murah, tetapi sebagai ucapan terima kasih khusus karena telah hadir hari ini, Anda dapat memindai kode QR di layar dan mengunduh aplikasi untuk mendapatkan diskon 25% dari paket tahunan. Jadi, tunggu apa lagi? Aluxer, lakukan yang terbaik dan jangan pernah menyesalinya. Baiklah, sekarang kita beralih ke hal yang lebih canggih. Anda dapat menjalankan bisnis dengan kekuatan Anda sendiri dan sedikit bantuan. Namun, jika Anda benar-benar ingin berkembang, terutama hingga mencapai $1 miliar, pada akhirnya Anda akan menyadari sesuatu. Anda tidak bisa berada di mana-mana. Anda tidak dapat melakukan segalanya. Dan Anda bahkan tidak dapat menjadi orang yang membuat semua keputusan. Jadi, bagaimana Anda memastikan keputusan yang baik terus terjadi di perusahaan Anda meskipun bukan Anda yang membuatnya? Nah, itulah tantangan keempat. Menciptakan budaya perusahaan yang kuat, dan tidak ada contoh yang lebih baik dari ini selain Google. Oke, dari luar, budaya Google tampak seperti makan siang gratis dan kantor berwarna-warni dengan meja pingpong. Namun, sebenarnya tidak. Oke, setiap hari, karyawan Google didorong untuk berpikir besar, mengambil risiko, dan bahkan menghabiskan 20% waktu mereka untuk proyek di luar peran utama mereka. Begitulah produk seperti Gmail dan Google Maps lahir. Karena budaya tersebut menciptakan lingkungan tempat ide-ide bagus dapat berkembang tanpa memerlukan persetujuan dari atasan. Budaya Google adalah tentang membina inovasi dan eksperimen di setiap level. Dan itulah alasan besar mengapa mereka begitu sukses. Pada akhirnya, budaya perusahaan adalah serangkaian nilai, kebiasaan, dan ekspektasi bersama yang membuatnya terus bergerak ke arah yang benar bahkan ketika pendirinya tidak ada di ruangan. Karena pada akhirnya, sebuah perusahaan disebut perusahaan karena suatu alasan. Bisnis berkembang berdasarkan orang-orang dan budaya yang kuat adalah yang memastikan orang-orang tersebut selaras, terdorong, dan bekerja menuju misi yang sama. Sekarang, di luar itu, ada tahap dalam kehidupan setiap perusahaan di mana kegembiraan mulai digantikan oleh kekacauan. Email yang terlewat di sini, pengiriman yang terlambat di sana. Itu berantakan tetapi dapat diatasi. Namun, saat Anda mulai bertumbuh secara serius, tiba-tiba satu pengiriman yang terlambat menjadi 10.000. Satu pembaruan produk yang bermasalah membuat jutaan perangkat mogok dan satu kesalahan akuntansi membuat Anda dipenjara karena penipuan. Kenyataannya, banyak bisnis tidak tumbuh sebesar yang seharusnya karena mereka ceroboh. Ready to grow your business? Download Alibaba.com and find factory level prices. Halo teman-teman, aku Vivi, your future social media teacher. Aku mau kasih kabar menarik nih. Itulah mengapa tantangan kelima dalam perjalanan Anda menuju tanah miliaran dolar adalah melembagakan keunggulan operasional. Dan konsep ini sebenarnya berasal dari Jepang. Jadi, setelah Perang Dunia II, Jepang menjadi pusat kekuatan elektronik. Mereka dikenal karena keahlian, efisiensi, dan standar kualitas tertentu yang tidak dapat Anda peroleh di tempat lain. Sony, misalnya, membangun reputasinya secara internasional dengan menjadikan keunggulan operasional sebagai prinsip panduan bagi mereka. Cara mereka membuat produk, cara mereka menjalankan bisnis, dan bahkan detail kecil seperti menjaga kantor tetap bersih dan tulisan tangan tetap rapi sama pentingnya dengan produk itu sendiri. Semua itu adalah operasi. Titik balik yang sebenarnya bagi sebuah bisnis terjadi saat ia menyadari bahwa jika ingin menjadi perusahaan kelas dunia, ia perlu melakukan segala sesuatu dengan cara kelas dunia karena hal-hal kecil akan berdampak besar. Oke, positif dan negatif. Dan biasanya, cara Anda melakukan satu hal adalah cara Anda melakukan segalanya. Namun, masalahnya adalah, begitu Anda beroperasi dengan efisiensi seperti orang Jepang, Anda mungkin akan menyadari bahwa Anda bukan satu-satunya. Perusahaan lain juga punya standar, loh. Jadi, pada dasarnya ini adalah harga tiket masuk. Oleh karena itu, jika Anda tidak melindungi bisnis Anda dari persaingan, semua orang akan mengambil apa yang Anda buat dan menjalankannya sendiri. Itulah sebabnya, tantangan keenam adalah mengamankan parit kompetitif. Parit kompetitif seperti keunggulan unik yang melindungi bisnis Anda dari peniru dan mencegah pesaing mengambil pangsa pasar Anda. Lihat kembali perusahaan-perusahaan yang telah kita bicarakan. Parit Sony adalah operasi mereka.
Parit Amazon adalah distribusinya. Begitu pula dengan Coca-Cola. Google punya budayanya sendiri dan banyaknya data yang dapat mereka akses. Apple punya ekosistemnya sendiri di mana setiap perangkat mengunci Anda sedikit lebih ketat hingga beralih ke hal lain pada dasarnya menjadi hal yang tidak terpikirkan. Begini, dalam perjalanan Anda menuju perusahaan bernilai miliaran dolar, Anda akan berjuang untuk memenangkan pelanggan, mencuri pangsa pasar, dan menangkis serangan terus-menerus dari pesaing yang ingin mengalahkan Anda. Parit adalah yang melindungi Anda dalam pertarungan itu karena Parit memastikan bahwa begitu Anda memenangkan pelanggan, mereka akan tetap bersama Anda. Artinya, begitu Anda tumbuh, Anda tidak akan pernah menyusut lagi. Begitu Anda memiliki parit kompetitif, semuanya akan berjalan mulus. Namun, jika Anda ingin membangun perusahaan yang akan tetap ada ratusan tahun dari sekarang, Anda masih memiliki beberapa tantangan menarik untuk diatasi. Oke, karena bahkan dengan parit kompetitif, Anda membutuhkan sesuatu yang akan selalu membuat orang lebih suka membeli dari Anda. Jadi, bagaimana Anda melakukannya? Nah, tantangan ketujuh dalam perjalanan menuju perusahaan bernilai miliaran dolar adalah membangun merek yang ikonik. Ini adalah sesuatu yang hanya dipahami oleh sedikit perusahaan. Fitur Anda dapat ditiru, harga Anda dapat direndahkan, pesaing Anda selalu dapat menyambar dengan sesuatu yang lebih cepat, lebih murah, atau lebih berkilau. Namun, perusahaan bernilai miliaran dolar jarang menjual barang yang mereka jual. Misalnya, Coca-Cola menjual air gula, tetapi sebenarnya mereka menjual kebahagiaan, bukan? Nike menjual pakaian olahraga, tetapi sebenarnya mereka menjual kemenangan. Amazon menjual kenyamanan, Volvo menjual keselamatan, Toyota menjual keandalan. Semua perusahaan besar ini menjual produk, ya, tentu saja, tetapi yang sebenarnya mereka jual adalah apa yang dikaitkan dengan produk tersebut. Untuk memberi Anda satu contoh gila lagi, lihatlah Red Bull. Oke, di atas kertas, Red Bull menjual minuman energi, tetapi merek mereka dikaitkan dengan energi, petualangan, pengambilan risiko, adrenalin, olahraga ekstrim, hidup di tepi jurang. Ketika orang melakukan uji rasa buta dan mereka tidak benar-benar tahu bahwa mereka sedang minum Red Bull, mereka sering menyebutnya menjijikan. Tetapi menempelkan logo Red Bull pada kaleng dan tiba-tiba mereka menjadi gila karenanya. Itulah kekuatan sebuah merek. Merek mengangkat Anda dari menjual barang menjadi menjual hal di balik barang tersebut. Ceritanya, bisnis bernilai miliaran dolar tidak hanya menjual produk, mereka menjual identitas. Dan jika Anda berhasil menangkap sesuatu yang istimewa, Anda akan menghasilkan banyak uang, teman saya. Oke, jadi pada titik ini, Anda sudah mencapai 99% dari tujuan. Anda telah membangun produk, distribusi, budaya, merek, operasi, dan mengamankan parit. Namun, bagaimana Anda memastikan perusahaan Anda tidak hanya mencapai 1 miliar dolar, tetapi bertahan di sana selamanya? Nah, tantangan ke-8 adalah menjadi terlalu besar untuk gagal. Apple adalah salah satu contoh yang jelas di sini. Pada titik ini, produk mereka tidak lagi sekadar gadget. Produk-produk tersebut menjadi cara banyak orang berkomunikasi, bekerja, membayar berbagai hal, dan menyimpan kenangan mereka. Jutaan orang tidak dapat membayangkan hidup tanpa iPhone mereka hanya karena iPhone praktis merupakan perpanjangan dari diri mereka sendiri. Atau lihatlah Microsoft. Perangkat lunak mereka adalah tulang punggung pemerintahan, perusahaan, dan infrastruktur penting di seluruh dunia. Singkirkan Microsoft dari persamaan dan masyarakat seperti yang kita kenal akan terhenti. Namun, perusahaan yang terlalu besar untuk gagal sebenarnya seringkali tidak terlihat. Ambil contoh Visa dan Mastercard. Jika mereka menghilang besok, transaksi triliunan dolar akan lenyap dalam semalam. Atau lihatlah bank-bank terbesar. Ketika keadaan mulai tidak menentu pada tahun 2008, pemerintah tidak punya pilihan selain menyelamatkan mereka karena jika tidak, seluruh sistem keuangan akan hancur bersama mereka. Jujur saja, jika Anda membangun perusahaan dan menjadi besar, ini adalah tujuan akhir untuk menjadi begitu dalam kehidupan orang-orang sehingga dunia benar-benar tidak dapat berfungsi tanpa Anda. Baiklah, Luxer, itulah 8 tantangan yang akan Anda hadapi dalam perjalanan membangun perusahaan bernilai miliaran dolar. Kami ingin tahu masalah bernilai miliaran dolar apa yang ingin Anda pecahkan. Jadi, tuliskan komentar di bawah. Dan ingat, jika Anda serius ingin benar-benar meningkatkan kehidupan Anda dan menerapkan semua yang Anda pelajari dalam video ini, pindai kode QR di layar dan dapatkan diskon 25% untuk aplikasi Alux. Saya ingin melihat Anda di dalam. Dengan semua yang telah dikatakan, jaga diri Anda, teman saya. Sampai jumpa di lain waktu.